Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi membuka pendaftaran gugatan perselisihan hasil pemilihan umum pemilu 2024. PHPU dibuka 3 kali 24 jam setelah KPU mengumumkan hasil pemilu. Sejumlah peserta pemilu telah menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Di antaranya tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud yang akan mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2024. Selain itu, pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin juga mendaftar gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Nah, pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membeberkan dugaan kecurangan yang terjadi selama tahapan pemilu telah didapat dari para relawan hingga ahli. Aduan ini bahkan sudah terindikasi sejak proses pendaftaran dibuka, gugatan batas usia pemilu hingga hari pencoblosan. Menurut Ganjar, Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. MK diharapkan dapat memberikan keadilan dari dugaan kecurangan ini. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama, selama 1 bulan terakhir saya dan Pak Mahfud berkeliling, melihat, mendengar, menerima banyak kelompok masyarakat. Mereka menyampaikan kepada kami cerita-cerita tentang proses pemilu yang terjadi di Indonesia ini. Tentu saja dalam 1 bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung, para saksi-saksi di daerah. Apakah cerita-cerita itu begitu adanya? Dan ternyata relatif cerita itu punya kemiripan. Mulai dari proses, kalau boleh saya sebut seleksi calon capres-cawapres, sampai kemudian berproses pada putusan MK 90, dan pada saat itu awal cerita inilah yang kemudian rasa-rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak. Dari pendaftaran di KPU, ada catatan-catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah. Kami bertemu dengan tokoh masyarakat, mereka menyampaikan suasana kebatinan. Apakah ini yang namanya pemilu yang jujur dan adil? Para ilmuwan, akademisi, saya kira semuanya melihat, dimulai. Ya, sementara itu pemirsa, sekitar 30 tim hukum Anies Muhaimin menyambangi gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka membawa setumpuk dokumen bertuliskan daftar alat bukti pemohon pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam perkara PHPU Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Amin Arief Yusuf Amir menyebut semua bukti-bukti kecurangan selama pemilihan presiden 2024 akan diungkap saat persidangan berlangsung. Nantinya dalam persidangan PHPU, Tim Hukum Amin akan memaparkan bagaimana efek pencalonan Gibran ke demokrasi di Indonesia. Ia pun berharap dalam gugatan perkara PHPU di MK akan dikabulkan permohonan untuk pemungutan suara ulang tanpa Gibran. Kami sudah melakukan melalui online jam 1 malam tadi, dan pagi ini kami berserta tim hukum semua lengkap didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah, kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Dalam permohonan ini, banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Nah, untuk lebih detailnya, kawan-kawan, nanti bukti-bukti itu akan kita lihat di proses persidangan. Dan pemirsa, untuk mengetahui pihak mana saja yang sudah mendaftarkan gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, sudah ada rekan Nisa Sahib yang akan melaporkan langsung dari gedung MK. Selamat sore, Nisa.
Bagaimana situasi terkini di sana? Pihak mana saja yang sudah mendaftarkan gugatan PHPU? Baik Nadia dan juga pemirsa, per hari ini Mahkamah Konstitusi mulai membuka gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Dan juru bicara MK yaitu Fajar Laksono mengatakan tempat pendaftarannya pun sudah disiapkan sedari 20 Maret 2024 atau Rabu kemarin, dan tempat pendaftaran PHPU mulai beroperasi 3 kali 24 jam setelah KPU telah menetapkan hasil pemilihan umum 2024 secara resmi. Dan untuk itu peserta pemilu setidaknya mempunyai waktu 3 hari kerja untuk mendaftarkan permohonan sengketa hasil pemilu 2024 sejak penetapan oleh KPU pada Rabu malam. Dan diketahui KPU telah menetapkan hasil pemilu 2024 dengan memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Mereka unggul telak dengan perolehan suara sekitar 96,2 juta suara dan juga setara 58,6% dari jumlah keseluruhan suara. Dan sedangkan pesaing terdekatnya adalah Cawapres nomor urut 1 yaitu Anies dan juga Muhaimin yang memperoleh suara sekitar 40,9 juta dan setara dengan 24,95%. Dan yang terakhir adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan perolehan suara 27,04 juta suara atau setara dengan 16,47%. Dan pada hari ini tim hukum Anies Muhaimin telah mendaftarkan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 ke MK, dan dari pendaftaran tersebut jika gugatan itu dikabulkan, tim hukum Amin berharap adanya pengungutan suara ulang 2024 ini tanpa diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Ketua tim hukum Amin yaitu Ari Yusuf menjelaskan permintaan ini adalah imbas dari permasalahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dimulai dari perkara batas usia pencalonan Capres-Cawapres. Dan untuk calon presiden nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo nantinya juga akan meminta gugatan sengketa Pilpres 2024 ke MK dan paling cepat di hari Jumat ini atau setidaknya paling lambat di Sabtu ini. Nadia. Baik, terima kasih Nisa Sahib atas laporannya langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Mahkamah Konstitusi membuka pendaftaran gugatan perselisihan hasil pemilihan umum pemilu 2024. PHPU dibuka 3 kali 24 jam setelah KPU mengumumkan hasil pemilu. Sejumlah peserta pemilu telah menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Di antaranya tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud yang akan mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2024. Selain itu, pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin juga mendaftar gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Nah pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membeberkan dugaan kecurangan yang terjadi selama tahapan pemilu telah didapat dari para relawan hingga ahli. Aduan ini bahkan sudah terindikasi sejak proses pendaftaran dibuka, gugatan batas usia pemilu hingga hari pencoblosan. Menurut Ganjar, Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. MK diharapkan dapat memberikan keadilan dari dugaan kecurangan ini. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama, selama 1 bulan terakhir saya dan Pak Mahfud berkeliling, melihat, mendengar, menerima banyak kelompok masyarakat. Mereka menyampaikan kepada kami cerita-cerita tentang proses pemilu yang terjadi di Indonesia ini. Tentu saja dalam 1 bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung, para saksi-saksi di daerah. Apakah cerita-cerita itu begitu adanya? Dan ternyata relatif cerita itu punya kemiripan. Mulai dari proses, kalau boleh saya sebut seleksi calon capres-cawapres, sampai kemudian berproses pada putusan MK 90, dan pada saat itu awal cerita inilah yang kemudian rasa-rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak. Dari pendaftaran di KPU, ada catatan-catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah. Kami bertemu dengan tokoh masyarakat, mereka
menyampaikan suasana kebatinan apakah ini yang namanya pemilu yang jujur dan adil. Para ilmuwan, akademisi, saya kira semuanya melihat dimulai. Ya, sementara itu pemirsa, sekitar 30 tim hukum Anies Muhaimin menyambangi gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka membawa setumpuk dokumen bertuliskan daftar alat bukti pemohon pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam perkara PHPU Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Amin Arief Yusuf Amir menyebut semua bukti-bukti kecurangan selama pemilihan presiden 2024 akan diungkap saat persidangan berlangsung. Nantinya dalam persidangan PHPU, tim hukum Amin akan memaparkan bagaimana efek pencalonan Gibran ke demokrasi di Indonesia. Ia pun berharap dalam gugatan perkara PHPU di MK akan dikabulkan permohonan untuk pemungutan suara ulang tanpa Gibran. Sudah melakukan melalui online jam 1 malam tadi, dan pagi ini kami berserta tim hukum semua lengkap didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Dalam permohonan ini banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Nah, untuk lebih detailnya kawan-kawan, nanti bukti-bukti itu akan kita lihat di proses persidangan.